Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Salam warahmatullahi sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada ruang kolaborasi sesi yang kedua untuk modul 11. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Alhamdulillah. Pak. Keluarga sehat semua ya Bapak semuanya. Ibu. Amin. Anak-anak sehat, Sehat, suami Alhamdulillah. atau istri juga sehat semua ya Bapak Ibu. Sehat, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Karena itu sangat diperlukan Bapak Ibu kesehatan, Bapak Ibu kesehatan keluarga sangat diperlukan dalam konteks pendidikan guru penggerak ini. Dengan sehatnya Bapak Ibu, sehatnya keluarga Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa fokus untuk mengikuti kegiatan PGP pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses semua sampai pertemuan yang sampai bulan yang ke-6. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kali ini, mari akan saya buka dengan pantun Taman Bunga di Tepi Telaga. Keren. Telaga curam, banyak batu. Mantap. Mari kita bersama-sama berdiskusi modul 11. Yes. Ya, mudah-mudahan pantun ini akan mengantarkan kita dalam berdiskusi sampai 3 jam ke depan. Oke, Bapak Ibu yang saya... Ini Pak Fasil siap pujangga juga ya Pak Fasil ini. Bagaimana? Ya? Bagaimana? Pak Fasil siap menjadi pujangga juga ini ya. Iya, Bapak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi selanjutnya, mari kita mulai kegiatan kita biar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, biar kita diskusi kita memberikan manfaat kepada kita semua, kepada anak didik kita, kepada sekolah kita, kepada lingkungan kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya, pada sesi 1, pada ruang kolaborasi ini, minggu yang lalu Bapak Ibu telah berdiskusi ya, secara berkelompok tentang menemukenali. Itu kata kuncinya. Bapak Ibu menemukenali nilai-nilai luhur pada kearifan lokal budaya daerah asal dan yang relevan sebagai penguat karakter murid sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Itu pada sesi yang lalu Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu Bapak Ibu sudah berdiskusi dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menyelesaikan diskusi berkelompok itu, dan setelah kita tindak lanjut dari pertemuan itu, maka nanti kita akan presentasikan pada sesi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, biar Bapak Ibu, kita akan baru pertemuan secara virtual baru 2 kali Bapak Ibu ya, pada sesi yang pertama kemarin dan ini adalah pertemuan yang kedua, biar kita biar lebih saling mengenal di antara Bapak Ibu. Mari kita ajak Bapak Ibu untuk mengikuti permainan saya. Mudah-mudahan dengan permainan ini nanti Bapak Ibu semakin mengenal satu sama lain. Begini Bapak Ibu ya, saya stand. Sudah Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ya, untuk sesi permainan ini Bapak Ibu, saya tampilkan gambar. Dari gambar ini silakan Bapak Ibu tebak ada berapa anak pada gambar ini. Jawaban silakan menggunakan chat box saja Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu menggunakan ruang chat saja Bapak Ibu untuk menjawab berapa jumlah anak yang ada pada gambar ini.
Monggo. Menggunakan chat ya. Bu Herlina 2. Pak Kris juga 2. Ya, 2. Oke. Pak Sakran juga 1. Bu Win juga 2. Oh, ternyata 2 semua. Pak Sakran saja. Pak, 2, Pak. Oh, Pak Sakran malah 3. Tadi 1 menjadi 3. Berarti anaknya lagi nih. Yang mulia 1. Oh iya, Bu Erma bilang tidak ada. Oke, sekarang saya coba untuk Bu Herlina. Posisinya bagaimana anaknya, Bu? Yang 2, Bu. Dia lagi apa, Bu? Ya, anaknya Anak sedang kelinci. mengamati. Ya, anak kelinci sedang mengamati sesuatu benda Oh, atau gitu. yang datang. Mungkin ada Oh, iya. tambahan Pak nanti, Pak. Oh iya, itu tambahan. Halo Pak, terima kasih Bu Herlina. Pak Tris bagaimana? Kok ada 2 di mana Pak Tris? Ya, Dia lagi apa? analoginya di situ anak itu ya yang ada di gambar itu, maksudnya ya anak kelinci itu Oh, ada maksudnya. kelinci. Oh iya ya, terima kasih atas masukannya. Ya maksud dari gambar di sini sebenarnya anak betulan Bapak Ibu. Memang anak betulannya ada 2 Bapak Ibu. Dia lagi tengkurap dan lagi terlentang Bapak Ibu ternyata. Anaknya ada terlentang. Coba lihat, di manakah anak tersebut? Nah, ini Bapak Ibu. Duanya benar ya Pak, tapi memang saya mulai tadi lihat anaknya anak kelinci aja sih tadi sama. Tapi nggak kelihatan, Pak. Ini manipulasi gambar ini. Anaknya itu ternyata lagi tengkurap dan lagi terlentang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu atas jawaban Bapak Ibu. Dan dengan permainan ini kita saling mengenal ya Bapak Ibu. Sehingga kita saling mengenal, ada Bu Win, ada Pak Sakran, ada Bu Erma, ada Bu Herlina dan seterusnya. Ya mudah-mudahan dengan perkenalan kita di awal pertemuan 6 bulan ke depan semakin mengakrabkan kita dengan cara berkolaborasi, maka insya Allah kita akan bisa sukses menjalani PKP selama 6 bulan ke depan. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita dalam sesi kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD yang Bapak Ibu sudah lakukan di sesi 1 minggu yang lalu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu diharapkan bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Ini ada roh dari guru penggerak Bapak Ibu, kita harus terbuka Bapak Ibu. Ya, kita harus terbuka, kita harus menjalin komunikasi dan kita harus menjalin kolaborasi. Nah, karena dengan keterbukaan kita, dengan berkolaborasi, dengan kemampuan komunikasi kita, maka penerapan filosofi KHD ini bisa dibumikan di kelas-kelas kita, di sekolah kita, dan di lingkungan sekitar kita. Lalu, agenda kita Bapak Ibu, skenarionya nanti seperti ini Bapak Ibu ya, pembukaan, penyambutan, dan ice breaking tadi sudah kita lalui selama 10, ada penjelasan tujuan, kemudian presentasi dan penguatan, dan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutup dan foto bersama. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui 3 jam ke depan. Ya sudah kita lalui beberapa menit yang lalu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan kegiatan kita pada sesi presentasi, maka terlebih dahulu agar suasana presentasi, suasana kelas kita harmoni, suasana kelas kita berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan kali ini, maka kita membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas ini sama dengan pertemuan minggu yang lalu Bapak Ibu, pada saat sesi diskusi Bapak Ibu. Ya.
Ada 6 kesepakatan kita minggu yang lalu. Apakah sudah cukup Bapak Ibu kesepakatan ini atau ada yang perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah cukup, mari kita resapi ke-6 kesepakatan ini, karena ini akan menjadi pemandu lancar atau tidaknya pertemuan kita pada sesi kali ini. Dan untuk menetapkan bahwa ini adalah menjadi kesepakatan kita, mari kita tandai dengan bertepuk tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan ini berlaku pada sesi kali ini. Mari Bapak Ibu, kita atur dulu untuk kesepakatan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita masuk ke sesi utama kita, yaitu presentasi hasil diskusi kelompok pada sesi 1 pada ruang kolaborasi. Pada sesi 1 kemarin kita sudah... Bu Elena bisa di-off-kan mikrofon. Ya, mari Bu Elena. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya Bapak Ibu ya. Pada sesi 1 kemarin kita sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sudah berkolaborasi di kelompoknya masing-masing. Sehingga harapan saya dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan presentasi ini pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Siap Pak, Sudah siap. Bapak ya? Sudah siap ya? Siap, Pak. Persiapan ya, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 Iya. sudah siap. Siap. Oh mantap, semuanya sudah siap. Sebelum kita lakukan, mari kita lihat petunjuk dari kesepakatan kita, tata cara presentasi kita. Yang pertama, di dalam presentasi nanti ada yang berperan sebagai presenter yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian yang kedua ada pemberi tanggapan. Yang pemberi tanggapan nanti berperan memberi tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok yang lain. Kemudian ada penanya, memberikan pertanyaan. Kemudian ada yang penjawab. Yang menjawab itu memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Kemudian ada yang bertindak sebagai notulen atau penulis. Ini bertugas mencatat tanggapan positif dari proses diskusi. Diskusi ya. Ini tanggung jawab. Nanti tolong masing-masing kelompok sudah berbagi peran ya. Ada yang menjadi presenter, ada yang memberi tanggapan, meskipun nanti yang menanggapi boleh satu kelompok bisa menanggapi, tapi saya harapkan ada satu dulu yang menanggapi. Kemudian juga nanti berperan sebagai penanya, kemudian juga berperan sebagai penjawab dan notulen dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk presentasi kelompok, total keseluruhan waktu tiap kelompok itu 30 menit. Ya, 15 menit itu untuk presentasi, 8 menit itu untuk tanggapan, dan 7 menit itu untuk tanya jawab. Presenter mempunyai waktu 15 menit, kemudian penanggap mempunyai waktu 8 menit memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Kemudian penanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila nanti ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Lagi, Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Kalau begitu, kalau kita sudah dipahami dan saya rasa sudah cukup untuk tata cara presentasi ini, kami persilakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, siap Kelompok Pak. 1 kelompoknya Pak Sakran. Ya, iya Pak.
Oke, silakan Pak Sakwan. Tunggu saya share dulu nih Pak, ya, hasil kerja kelompoknya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, mari Pak. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan doa Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan berbahagia ini kita masih bisa bertemu di ruang diskusi walaupun dalam sesi daring ya. Pada pekan yang lalu kami dari kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang nilai tentang kearifan lokal di masing-masing daerah. Terkait dengan hasil tersebut, maka izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Di kelompok 1, kami mengangkat budaya Pemali di suku Bugis. Ya. Adapun bentuk-bentuk budaya Pemali yang ada di suku Bugis, yang pertama, jadi yang perlu kita pahami dulu bahwa Pemali itu dalam bentuk perkataan, misalnya Gunturu atau Balao, ya. Kemudian Pemali itu dalam bentuk perbuatan, beberapa contohnya, ya, Pemali Jilecapok Bolona Guruta, Nasaba Maduraka ki, Pemali baju cela, narik piwi, Nasaba ya. Dan ya, Pemali Makita Utuana, Darai Riadenga dan Nasaba Balai Jodona. Ya. Ini bahasa Bugis semua Patris. Ya. Nanti sebentar dijelaskan apa artinya. Ya. Terkait dari Pemali, bentuk-bentuk Pemali baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk kata atau kalimat, maka kearifan lokal yang bisa kami tarik dari hal tersebut yaitu yang pertama nilai religius. Nilai religius atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada umumnya Pemali itu memang terkait dengan nilai-nilai religius. Kemudian nilai kasih sayang, kepedulian terhadap lingkungan, misalnya bagaimana memelihara hutan dengan beberapa kearifan-kearifan lokal, ya. Dan yang terakhir kedisiplinan dan etos kerja, ya. Demikian hasil kerja dari kelompok 1. Mudah-mudahan bisa diterima semua dan kalaupun ada hal yang ingin didiskusikan kami persilakan. Baik, kami kembalikan ke Bapak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum. Ternyata budaya kita Nusantara ini sangat beragam dan saya saja belum sadar ternyata banyak sekali kearifan lokal di tanah Bugis ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang mengangkat kearifan lokal di tanah Bugis. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau memberikan saran terhadap hasil diskusi dari kelompok 1. Kami persilakan, Bapak Ibu. Oke, Bu Win dan ada 2 ya. Ada 2. Mungkin Bu Erma. Bu Erma bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Silakan Bu Erma. Terima kasih Pak. Setelah mendengarkan tadi presentasi dari kelompok 1 tentang budaya, sini ada menyatakan bahwa Pemali. Kira-kira bagaimana tanggapan anak zaman now dengan keadaan budaya kita ya, kira-kira bagaimana sebagai seorang pendidik untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hal yang dianggap tabu ini oleh anak zaman sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erma atas tanggapannya. Bisa saya simpulkan begini, dari Bu Erma mencoba
menghubungkan ya bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik untuk menyampaikan kearifan lokal ini kepada anak-anak kita yang zaman now, yang mungkin kesadaran budayanya itu kayaknya sudah mulai agak-agak teriris oleh perubahan zaman. Kami persilakan dari kelompok 1. Ya, terima kasih atas tanggapan dari kelompok lain terkait dengan pemahaman ke generasi milenial. Kearifan lokal yang ada itu sebenarnya semuanya ada hal yang ingin disampaikan. Hanya cara apalagi penyampaiannya yang terkadang kurang dipahami. Ya, jadi kalau kami biasa melogikakan apa pesannya dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Misalnya pemali terkait dengan duduk di bantal, ya. Makanya kalau kita duduk di bantal itu, maka kita bisa bisul, ya. Itu pemalinya. Nah, ternyata pesan yang dibawa dari pemali tersebut adalah kalau bantal selalu diduduki itu akan cepat robek atau cepat rusak. Nah, itu yang harus dipahamkan ke anak-anak kita. Ya, jadi jangan hanya melihat pesan pemalinya, tapi ada pesan lain yang terkandung di pesan tersebut. Ya, makasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu ini Pak Sakrani, sudah sangat paham sekali tentang budaya orang Bugis. Luar biasa. Asli tapi Luar biasa ya. Jadi dari Pak Sakran itu untuk anak-anak zaman now, kadang-kadang itu hanya melihat konteksnya saja, kalimatnya, kalimat apa ya? Kalimatnya secara nggak melihat insight-nya di dalamnya pesan-pesan tersebut. Jadi mungkin kita sebagai pendidik ya kita sampaikan maksud dari kata-kata pamali tadi kepada anak-anak kita. Karena kadang-kadang anak-anak sekarang itu karena tidak mengerti insight-nya, maka kadang-kadang agak menyepelekan kata-kata pemali. Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk diskusi sesi dari perwakilan dari sesi 1. Silakan sesi 1 untuk menutup diskusi penampilan dari kelompok 1. Silakan. Ya, demikian hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik dan bagi anak-anak kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada pekan yang lalu. Kami persilakan kelompok 2. Siapa yang bertugas presenter? Siapa tugas presenter? Bu Win? Saya Kak Pak. Oh iya. Iya Kak, saya lupa. Saya Kak, sebentar Pak. Itu saya share ya. Nanti Bu Win yang. Iya Pak. Boleh. Nah. Bu Win kelompok 2. Nah lupa Ya, dia lupa Bu Win kelompok. Aduh, lupa kelompoknya Bu Win. Benar. Kelompoknya Ki. Aduh, lupa kelompoknya Ki. saya kelompok 2 ya. Mungkin bisa dibantu share sama teman kelompoknya nanti Bu Win yang Ada Pak. Ada. Sebentar saya Oh, sudah iya. download Pak. Jangan lupa iya. dong. Bentar saya share screen, izinkan saya share screen ya Pak. Ya. Sudah terlihat Pak? Oke. Oh ya, sudah, mari. Ya.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin menyampaikan rencana penerapan visi berdasarkan pemikiran KHD. Di sini Bapak dan Ibu, bagaimana rencana penerapan visi yang sudah dibuat dan berdasarkan pemikiran KHD. Nah, ini ya Bapak Ibu. Iya. Ya, bagaimana cara penerapannya, yaitu komunitas KKG, kemudian komunitas Kukar Cerdas, komunitas Tanoto Foundation. Ini mungkin salah satu bagaimana cara penerapannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada fasilitator. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu Kak untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 menemukan kenalinya dengan membidik pada visinya ya. Membidik pada visinya bagaimana menerapkan KHD. Nanti mungkin pasti yang dihubungkan dari KHD itu dihubungkan dengan budaya-budaya lokal yang ada di tempatnya Bu Win di tanah Jawa kayaknya. Ya. Oke, kami persilakan kelompok yang lain, kelompok 1 untuk memberikan tanggapan tentang budaya Jawa. Tentang budaya Jawa yang ada kearifan lokal tentang budaya Jawa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Mari Pak Sakran, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan penerapan filosofi KHD di beberapa komunitas. Mungkin bisa diberikan satu contoh Bu Win bentuk penerapannya ya, supaya kita lebih paham begitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sakran dari kelompok 1 ingin menanyakan ya kepada Bu Win bagaimana contoh penerapan KHD. Salah satu contoh saja Bu Win yang dihubungkan dengan kenali budaya Bu Win, budaya-budaya yang ada di sekitar Bu Win. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Suwana, Pak Sakran, berdasarkan dari apa yang Pak Sakran sampaikan tadi, bahwa apa contoh dari filosofi KHD yang ada di daerah saya. Di sini saya melakukan pembelajaran dengan melihat kondisi yang ada di sekitar saya. Contohnya di tempat saya itu ada museum ya Bapak Ibu. Jadi di museum itulah anak-anak dibawa belajar dan memahami apa makna dari pembelajaran yang berdasarkan KHD. Itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Win. Itu begitu ya, tadi dari Bu Win menyampaikan penerapan KHD di sekitarnya Bu Win, anak-anak dibawa ke dalam museum yang ada di sekitar daerahnya Bu Winati. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian Bapak Ibu ya untuk sesi presentasi pada kali ini. Luar biasa, kelompok 1 sudah kenali tentang budaya Bugis. Kemudian kelompok 2 sudah kenali tentang budaya Jawa. Luar biasa, dan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bahwa di sekitar kita itu ada hal-hal baik yang arif yang perlu kita lestarikan dan yang perlu kita sampaikan ke anak-anak didik kita, seperti sarannya dari Bu Erma tadi, karena anak-anak sekarang itu banyak yang lupa tentang hal-hal yang menjadi sebenarnya hal-hal yang baik itu, tapi tidak, karena pergeseran zaman sehingga anak-anak kita tidak begitu mengenali. Terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk lebih memperkuat hasil diskusi kita, mari kita meresume kembali. Kita meresume
dari hasil diskusi kita dengan cara merefleksi dengan menuliskan poin-poin penting pada Padlet yang akan saya bagikan di Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Dibuat per kelompok ya Bapak Ibu ya. Di kelompok 1 diisi di kelompok 1, kelompok 2 diisi di kelompok 2. Ya, Pak. Isi ya poin-poin penting dan hasil feedback dari teman kelompok lain. Kira-kira apa? Oke, kelompok 1 ada pandangan filosofi dieksplorasi secara lebih luas pada konteks lokal budaya kita masing-masing. Kemudian ada kearifan lokal memperkaya khasana bangsa, kearifan lokal sebagai akar pemikiran. Kemudian kelompok 2 mengenali kearifan lokal dan contoh penerapan kearifan. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah mengisi refleksi Bapak Ibu sekaligus meresume ya kegiatan-kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya Bapak Ibu silakan merevisi kembali. Ya, bahan presentasinya silakan direvisi kembali sesuai dengan feedback dari teman-teman Bapak Ibu, dari kelompok lain tadi. Selama diskusi ini ada feedback mungkin dari saya atau dari kelompok lain, silakan diperbaiki. Dan setelah diperbaiki, jangan lupa Bapak Ibu, tugasnya itu diunggah di LMS. Ini jangan lupa, diunggah di LMS ya. Diunggah secara personal. Hasil kelompok, tapi diunggah secara personal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu ya dipahami ya? Ya nanti silakan. Ya. Untuk memperkuat pemahaman kita, saya akan mencoba share screen lagi. Ya. Untuk memperkuat, saya akan coba memperkuat tentang kenali kearifan lokal, Bapak Ibu. Yang namanya kearifan lokal itu Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk diantaranya untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Ada beberapa kearifan lokal di Tanah Jawa, yaitu ada yang namanya Jumat Kliwon. Kemudian ada tradisi sandaran, ada upacara tingkeban, dan nilai kearifan pada kegiatan kearifan lokal pada suku Jawa ini, Jumat Kliwon itu akan memberikan nilai religius, tradisi sandaran itu akan memberikan nilai kearifan gotong royong, guyup, pengorbanan, dan upacara tingkeban itu memberikan nilai konsep mendidik anak. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi orang tua kita itu sudah mempunyai konsep bagaimana cara mendidik anak. Kemudian di suku Bugis ada pamali ya. Ada pamali dalam perkataan, ada pamali dalam perbuatan, dan pamali ini mencerminkan
memberikan nuansa nilai religius, kasih sayang, peduli, kedisiplinan, dan etos kerja. Ya, ini Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya ke depan kita bisa ekspor kembali kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga bisa kita kenalkan kepada anak didik kita untuk membentuk karakter anak didik kita. Kita harus ingat bahwa semboyan tanah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi siapapun kita, siapapun misalkan saya orang Jawa, tetapi saya ada di tanah Papua, maka saya harus kenali budaya-budaya yang ada di tanah Papua. Demikian juga harapan saya, Bapak Ibu yang lain bisa menemukan kembali dan bisa mengembangkan kembali, mengekspor kembali budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal untuk kita transfer kepada anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan kita yang berikutnya. Nanti setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan demonstrasi kontekstual. Dengan demikian, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Dibuka videonya. Sudah Bapak Ibu? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, luar biasa. Sama-sama, Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Dan kita sebelum meninggalkan ruangan virtual ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Cukup? Terima kasih Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang virtual kita pada sesi pagi hari ini, dan kita bertemu di LMS di demonstrasi kontekstual. Terima kasih, silakan meninggalkan ruang kelas kita. Nggak beneran ya Pak, ninggalkan ruangannya.